sulit jodoh gitu. Nggak laku itu gimana ya? Nggak laku, saya juga merasakan gitu, nggak laku, serius. Kamu semua laki-laki akan membencimu. Kamu dikunci di dekat gua pinggir laut. Kamu Iya. pernah mimpi nggak? Mimpi apa? Mimpi itu disekap. Iya bener, iya saya disekap ya. Sama ular bersisik. Keluarga yang cakapnya dia. Iya benar ya. Tapi saya nggak laku. Angka lagu binikmati minallah Al-Sibtan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratu Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Taiwan, yaitu Mbak Eti, dan ini diantar oleh kakaknya Mbak Saridah. Beliau ini asalnya dari Indramayu, jadi kerja di Taiwan sudah 8 tahun, 3 bulan. 8 atau 3 bulan, dan ini sudah selesai kontrak. Udah. Malahan lebih dari selesai kontrak. Nanti rencana akan ke sana lagi? Enggak. Kalau sembuh saya pergi ke Hong Kong. Oh, pindah ya, Pindah ke Hong Kong. pindah tujuan. Nah, yang membuat Mbak akhirnya pengen ketemu dengan Panglima Langit itu apa? Yang Mengalami keluhan sakit apa? Sakit infeksi payudara yang pertama gitu. Yang kedua sulit jodoh gitu. Kayak tidak laku gitu. Nah, infeksi payudara itu, maaf, sejak masih kerja di Taiwan atau bahkan sebelum berangkat ke Taiwan? Sekarang ini hampir 2 bulan baru-baru ini. Berarti baru-baru ini. Mulainya pada saat masih di sana ya, sebelum balik ke Indonesia. Iya, udah 2 bulan mengalami itu. Dibawa ke dokter yang di sana. Kata dokter apa? Infeksi payudara. Tapi dikasih obat, Kasih obat Ada reda perubahan nyeri, nggak? nggak ada perubahan, malah nambah parah. rasanya kayak apa? Rasanya kayak dikecus-kecus sama Jarum. itu jarum gitu. Terus Dikecus panas jarum, gitu. Terus nyeri gitu. Maksud saya ada luka apa enggak? Nggak ada. Nggak Dari luar nggak ada luka, nggak ada bengkak. Payudara ukurannya sama, cuma dari dalamnya gitu. Soalnya bayangan saya kalau namanya infeksi itu ada luka, ternyata nggak ada. Nggak ada. Oh, gitu. Nggak ada luka. Berarti Mbak merasa itu nggak wajar ya? Iya, sakit kayak itu? nggak wajar gitu. Soalnya kalau sakit itu nggak 24 jam. Kayak apa ya? Contoh jam 9 sampai jam 10, itunya nggak sakit. Gitu. Oh, jadi di jam-jam tertentu Iya, contohnya kayak gitu. muncul hilang gitu. Iya kayak gitu, cuma panas gitu. Terus kalau makan, minum, kayaknya rembes payudara saya itu. Kayak masuknya itu ke sini kayaknya. Firasat saya. Jadi misalkan air itu ditelan, merasa salurannya itu bukan ke usus tapi ke payudara. Iya, kayak gitu. Kayaknya payudaranya itu berfungsi gitu. Padahal kan beda jalurnya ya. Anehnya di situ. Oke, kemudian keluhan lain apa? Itu. Yang dianggap di luar nalar. Rezekinya susah, hidupnya sengsara lah gitu. Mbak kan udah kerja di sana 8 tahun nih. Mm. Ya secara logika kalau 8 tahun di sana kan udah bisa ngumpulin uang banyak dong Iya, gitu. iya. Nah, tapi Mbak Nggak ada, cuma bikin rumah aja. Bikin rumah aja. Cuma bikin rumah aja. Mbak merasa rezeki seret tuh atas dasar apa? Atas dasar ya kayak gitulah. Kayaknya saya tuh megang duit 8 juta, 10 juta itu susah. Kayaknya 2 juta gitu paling bersihnya gitu. Maksudnya ada aja pengeluaran gitu. Ada Oh, aja gitu. gitu. Sayanya sakit buat berobat saya di sana. Iya. Tuh. Jadi kayak ibarat nada air hujan di ember bocor. Contohnya tuh saya tuh udah ngumpulin uang ya, terus tiba-tiba sayanya sakit. Gitu. Jadi itu buat berobat, saya tuh nggak pernah yang sehat gitu, sakit terus gitu. Sakit ini sembuh ada lagi, sakit ini sembuh ada lagi. Selain payudara sakitnya apa yang akhirnya menguras uangnya Mbak tuh? Ya banyak sih mbak, kadang di sini benjolan, kadang di sini gitu. Sakitnya itu berpindah-pindah, ini sembuh ada lagi di sini, ini sembuh ada lagi infeksi saluran kencing, sembuh lagi ada lagi gitu. Itu selama kerja di sana tuh sakit-sakitan ceritanya. Sakit-sakitan gitu. Terus yang Mbak merasa jauh jodoh itu gimana? Jujur ya, Maaf kalau boleh tahu Mbak ini sudah pernah menikah? udah pernah menikah, Terus cuma cerai. Nah, Nanti statusnya janda. janda. Iya janda. Kerja ke Taiwan tuh dalam keadaan janda. Dalam keadaan Terus? janda. Terus ya nggak laku itu gimana ya? Nggak laku, saya juga merasakan gitu nggak laku, serius. Pernah maksudnya menjalin hubungan? Iya menjalin hubungan putus kayak gitu. Berapa kali sudah? Udah lama lah putus terus. Belum Kalau dihitung-hitung sejak ke Taiwan sampai detik ini sampai sudah detik berapa kali menjalin hubungan gagal tuh? ya gagal terus mbak. Kalau saya cinta cowoknya nggak cinta, cowoknya cinta sayanya nggak cinta. Ya saya dipaksakan akhirnya gagal gitu.
kayak gitu. Iya, sudah berapa laki-laki kira-kira yang Ya belum hubungan lama gitu, putus terus Mbak. ada 10? Nggak tahu Mbak, mau namanya putus terus saya lupa Nggak Mbak. hitung. Maafin. Nggak maksudnya kan ada hitungannya gitu. Terus katanya susah tidur. Susah tidur. Terus kalau mau tidur itu jebak gitu, kayak anak kecil tidur kayak gitu langsung jebak. Dikagetin? Iya ya, kayak kaget gitu. Jadi tengah-tengah tiduran anak tiba-tiba kaget. Iya gitu, kayak gitu kalau mau tidur gitu. Pertama mau tidur tuh kaget. Gitu. Terus yang katanya bosnya, majikannya nyapuin apa rambut. Rambutnya berjatuhan, terus majikan yang nyapuin gitu. Emangnya rontoknya sebanyak apa sih sampai majikannya ikut nyapuin? Kalau aku kesana, rambut itu rontok Mbak, berjatuhan. Jadi Mbak jalan pun nggak usah lagi megang pun rontok. rambutnya jatuh sendiri gitu? Iya, rontok. Majikan pun yang nyapuin loh Mbak, rambutnya rontok gitu. Terus majikannya ini apa pernah menyarankan untuk berobat nggak? Majikannya? Ya kan, kalau majikan ngomongnya sih kalau rambut rontok biasa gitu kan, di Taiwan kan kebanyakan semuanya pada rontok gitu. Cuma anehnya di situ, rontoknya itu menjalar gitu. Kayak akhirnya Mbak udah mengambil kesimpulan bahwa ini kayak nggak wajar. Nah, apa yang akhirnya membuat Mbak pengen bertemu dengan Panglima? Nemu konten YouTube-nya? Iya, ya kan aku kan waktu pertama di Taiwan kan mengikuti Panglima Langit, terus bahkan pernah ngomong, katanya kan itu karyawan bahkan korban santet karyawan. Nah, saya tuh penasarannya di situ, makanya saya tuh ke Panglima Langit gitu. Jadi karena Mbak melihat saya sendiri dulu awalnya korban santet dan akhirnya berpartner sama Panglima. Dan kalau nggak salah Mbak cerita tadi di tayangan itu aku menceritakan bahwa pengobatan kami beda dengan yang lain. Iya benar. Karena Nah, di pengobatan situ. mata langit itu mengungkap seakar-akarnya dan membersihkan dan sekaligus memagari paket komplit gitu ya. Iya, makanya saya tuh di sini gitu. Penasarannya itu di sini makanya. Ya udah Panglima boleh dipantau apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Eti ini. Apakah benar ada makhluk yang mengikuti? Ya, saya menangkap sinyal ada seseorang yang memang membuat Mbak Eti ini kalau bisa jadi ODGJ gitu. Apa itu? ODGJ. ODGJ, Oh. orang dengan gangguan jiwa. Oh, Jadi gitu. mau dibuat Iya. error gitu Mbak? Jadi itu yang pertama. Jadi dibuat nggak tenang, hati nggak pernah tenang, pikiran kacau, ngomongnya kalau bisa nanti Nggak suka berkonsentrasi ngelantur, benar. ngomong suka ngelantur kemana-mana gitu. Gagal fokus. Jadi mau dibuat seperti itu. Nah, mengenai yang katanya payudaranya sakit, itu saya lihat tuh ada seperti jarum panas, jarum yang dibakar, yang ditusuk-tusuk. Emang sengaja mau dibuat seperti itu biar tidak ada punya keinginan lagi untuk menikah, biar tidak ada keinginan lagi untuk menyenangi kaum Adam. Jadi memang dibuat seperti itu. Jadi kalau terasa dadanya sakit kan Tersiksa dong. jadi nggak ingat lagi mau menikah lagi. Jadi memang settingan seperti itu biar nggak laku-laku. Iya. Jadi auranya gelap sekali, badannya terbungkus pocong, habis itu di sininya kayak dipaku juga di keningnya, ada siluman ratu ular juga di badan, dan terlihat saya ada siluman nenek-nenek yang buat rambutnya rontok. Jadi ada beberapa sosok udah ya. Ini arahnya dari mana Panglima? Ya memang ada laki-laki, arahnya dari laki-laki yang memang tidak menyenangi dan tidak menginginkan Mbak ini mendapat pasangan hidup lagi. Pantauan saya seperti itu, makanya disetting dibuat Mbak itu seperti itu. Sakit-sakitan, ya nggak nyaman lah intinya dibuatnya kehidupannya. Biar apa yang ada habis, biar karir di pekerjaan juga hancur. Biar Mbak itu kalau bisa jalan-jalan di jalan jadi ODGJ. Ada anak ya Mbak? Ada anak. Anaknya sekarang ikut siapa? Ikut mantan mertua saya. Kan saya kan di Taiwan. Siapa yang jagain gitu? Oke. Kita akan segera mengungkap yang tidak terungkap. Yang Mbak pengen tanya, silakan tanya. Ini adalah makhluk yang mengganggu Mbak. Di, dia bilang di. Maksudnya apa? Kamu ngomong apa? Halo. Cima Mertuamu. Mak tua. Matuamu. Mak tuamu apa rumah tua? Matuamu. Kamu siapa? Matua itu berarti mantan mertua ya? Ya kenapa dia? Ya, matua kenapa? Iya kenapa? Maksudnya apa ini? Kenapa? Apa merayap memang? Mamamu kenapa? Kenapa? Ibumu masih ada Mbak? Udah meninggal? Mamamu kenapa? Enggak ngomong loh mbak. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oh, Mbak disuruh ziarah. Maksudnya Mbak Eti suruh ziarah? Gimana? Coba yang jelas dong ngomongnya.
Ya terus? menangislah kau untuk Maaf. Oh iya, Ibu Mbak meninggalnya kapan? waktu saya di Taiwan saya kurang tahu Mbak. Oh jadi 3 bulan, 3 tahun, udah 3 tahun. Nah, sejak meninggal Mbak udah sering ziarah apa belum? Sekarang udah jarang waktu kemarin itu. Kemarin tuh baru Berapa datang kali ziarah? kemarin tuh Baru ziarah. datang ya, baru 1 kali wong aku baru datang. Mbak kan 8 tahun di sana, meninggal 3 tahun yang lalu. Ya wajar kalau baru sekali ya. Berarti pas meninggal almarhumah ibu, Mbak nggak ada di sini posisi. Enggak di sini, saya ada di Taiwan. Posisi di Taiwan, berarti nggak ngelihat Enggak lihat. ibunya meninggal sampai. Ya terus gimana? Kan udah ziarah nih. Kan saya udah ziarah. Emang terus kemana? Terus Mbak udah doain. ya udah doain. sakitnya Sakit apa meninggalnya? Nggak tahu aku. dia seperti menjadi tameng diri Menjadi tameng dirimu. setelah mama tiada kau pun Mulai sakit, tumbang. Oh, Mbak ingat-ingat lagi mulai sakit itu setelah mamanya meninggal, bener nggak? Iya. Jadi sebelum mamanya meninggal, sebenarnya targetnya untuk Mbak, tapi Kena ada Oh, gitu. Kena ibunya ya. Kenapa seperti itu? yang begitu menyayang Oh, Mbak anak berapa? Anak anak terakhir. ketiga. Anak terakhir. Ini ibu yang kedua. Yang pertama saya, yang kedua laki-laki. Oh, jadi ini anak kesayangan mamanya gitu. Terus? begitu dalam mama memikirkan Memikirkan saya. Terus bahkan mama pun tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik untuk Tahu dari mana beliau? Kan posisinya jauh, anaknya di Taiwan. batin seorang ibu Jadi kalau Mbak kepada kalau Mbak sakit di sana, mama tuh terasa tahu. Oh, gitu. Gitu ya. Terus? dan sebuah benteng untuk Iya, ibarat benteng mama itu. walaupun terkadang kau menyakiti dengan lisanmu. maaf, saya kan dulu kan gak ngerti ya Mbak ya. Jadi saya tuh ngomongnya kasar. Waktu ibu masih hidup, Iya. Mbak pernah ngomong kasar apa ke ibu? Ya namanya juga saya dulu nggak ngerti ya Mbak ya. Ya kasar kayak gitu. Waduh lah, terlalu emosi bicara sama orang tuanya. Apa maning kalau saudara kakaknya terlalu emosi bicara. Bicaranya tajam gitu. Tajam. Kayak bukan Tapi mama, diri sendiri. mama diam saja gitu waktu Diam, ngomong. iya, mama diam. Sabar ya, Iya, mama orang. sabar, mama diam. Dia menyadari kesalahannya, tapi Saya kilap, saya dulu nggak ngerti. terus Sekarang saya sadar. Tinggi sama orang tua. ya kan sekarang orang tua udah nggak ada, jadi Mbak banyak-banyak mendoakan beliau ya. Iya. Terus gimana ceritanya? Semua yang kau dapat tapi terbuang begitu saja. Iya. Itu sebuah pencucian untukmu karena jika seorang ibu meneteskan air mata dengan sebuah kata-kata, kau tak akan mendapat ridhonya setiap langkahmu. Seberapa kau mendapatkan Rezeki. terbuang begitu Jadi maksudnya jadi kurang berkah rezekinya ya karena menyakiti hati orang tua gitu. Iya. maka itu kutanyakan dari awal perkataanku tua ialah ibu mama tua Yang dimaksud Mbak tua tuh ibu
ibumu bukan mertuamu. Gitu. Tapi apakah ibunya sudah memaafkan ketika beliau meninggal? selalu memaafkan seberapa tajam kata-kata. Dia hanya bisa terdiam dan berdoa. Selalu mendoakan anaknya yang di negeri orang ya, biar selamat ya. Kaulah yang paling terpikirkan olehnya. Mungkin karena yang paling jauh ya. Kalau anak yang lain kan masih sama ya, di kota yang sama. Iya sama. Terus tadi kaitannya apa yang kamu bilang bahwa ibunya itu tameng bagi dia? Apakah sebenarnya ada serangan untuk Mbak Eti tapi kena ke ibunya? Sesungguhnya dia merasakan, tapi dia selalu terdiam. Berbeda dengan Mungkin Mbak Eti lebih ekspresif gitu. Kalau mau mengetahui sesuatu yang nggak benar tuh ngomong gitu ya Mbak kamu. Tapi kalau ibu enggak. Enggak. bahkan sakit pun dia selalu menutupi kepada anak-anaknya. Waktu sakit nggak ngomong-ngomong gitu, nggak banyak mengeluh ya waktu sakit. Coba jelaskan, apa benar berarti ada yang jahat mengirimkan sihir kepada Mbak Eti? Siapa yang ngirim? Wanita didampingi laki-laki itu. Maksudmu siapa? Dia nulis huruf apa itu? M, N. Wah. Laki-laki atau perempuan? Wanita itu Wanita namanya mengandung huruf N. Oh iya. Hubungannya apa dengan Mbak Eti? wanita itu pernah bertemu denganmu Pernah bertemu di mana? pada saat itu di kotamu. Indramayu. Kenapa dia ngirim kalian? Allah. Astagfirullah. Ini kan memang. Astagfirullah. Siapa kamu? Bangsa Ngomongnya kasar ya? Emang aku salah apa bangsat? Saya denger ya. bin keplarak. Kelarap. Apa maksudnya itu jatuh? Oh, jadi Larat kamu itu. pengen supaya Mbak Eti jatuh dan hidupnya Larat. belangsak gitu? Iya. Ya. Itu. Nah, apa salahnya dia? Salah kita apa? Salah oke Pakai apa? Salah apa? Pakai apa? sirah bakal dapat lanangan. Apa jodoh gitu. Nggak bakalan dapat laki-laki. Berarti pantauan Panglima di awal tadi bener. Mbak mau dibuat supaya nggak ada jodoh. Takkan disirah Tak kunci sih katanya. Emang kamu siapa? Kok kamu merasa bisa ngunci dia? isun cingan di Oh, Isun sing ngunci. sirah Berarti dukunnya ini ceritanya. Yang nyuruh dukunnya siapa? tak akan isun sampaikan. Nggak akan ngaku maksudmu. Nanti juga terungkap. Salahnya apa? Kau bawa semua laki-laki, bahkan wanita pun akan membencimu. Iya bener. Pantas aja semua orang tuh kayak benci sama saya. Salah saya tuh apa gitu? Akan menyukai. Tak akan menyukaimu. Maksudnya Mbak merasa dijauhi sama teman juga? Iya jauhi Walaupun sama cewek? teman. Iya cewek sama cowok kayaknya pada orang itu pada menjauhi saya. Salah saya itu apa gitu ternyata ya. Pertama pun melihat sudah tak menyukai. Mbak kalau ketemu orang baru gitu, masa langsung nggak suka? Iya kayak gitu. Gimana cara kalian buat orang nggak suka sama Mbak Eti? Walaupun dia memiliki kulit yang putih, tapi akan terlihat gelap dan terlihat tak disukai, bahkan menyebalkan. Oh, dibuat dia menyebalkan. Ada siapa yang buat menyebalkan tuh? Temanku pun merusak semua jaringan tubuhmu. Temenmu siapa? Payudara Oh pantas aja sakitnya itu
ini menjalar ke sini, ke sini, ke sini, ke Nah. sini. Temenmu berwujud apa yang merusak payudaranya? ular Oh, itu ular. merusak jaring Sering Mbak ketemu merasa ada yang berjalan di badanmu? waktu mimpi. Ya kayak itu tuh kayak Pindah-pindah berjalan sakit. iya tapi pindah-pindah ke sini ya, terus ke sini gitu. Ya itu ada ular itu. Oh gitu. Terus paku panas yang ditusukkan ke payudaranya itu paket sama dengan kamu. nasi sama Jadi yang dikirim itu paku panas, kemudian siluman ular. Terus kamu sendiri apa wujudnya? aku laki-laki yang terkadang masuk dalam alam berjalan dalam rumahmu. Mbak merasa ada yang jalan di rumah tapi nggak kelihatan? Gak tahu aku. Enggak. Aku kan baru pulang. Maksudnya di rumah yang mana? Rumah Indramayu atau di Taiwan? Kemanapun kau melangkah, aku akan bersamamu. Mbak merasa nggak ada yang ngikutin? Ada segitu ekseran. Gak tahu ya. Dia nggak ngerasa kok. Tapi siapapun yang mendekatimu akan mencari. Jadi dia membawa efek supaya Mbak tuh dibenci. Mbak nggak merasa, tapi orang lain yang merasa ngeliat Mbak tuh kesel, sebel gitu loh. Terus Bahkan saudaramu pun terkadang benci dengan bicaramu. jadi saudara kalau dengar dia ngomong tuh kesel, benci gitu. Iya benar. Ini ada ngomong terlalu emosi sama saya tuh, gitu. Mama kakaknya juga gitu. Kayak gitu. Kamu yang buat biar Kakaknya. antara kakak adik tuh terjadi perpecahan gitu. Agar dia selalu dijauhkan Biar Mbak nggak punya teman. sendiri. Biar sendiri terus. Yang nyuruh cewek apa cowok? Waduh, Waduh. Nah, perempuannya itu apa permasalahannya dengan Mbak Eti? dia bertubuh lebih kecil. Ciri-cirinya badannya lebih kecil dari Mbak. Selain lebih kecil apa lagi ciri-cirinya? Apa? Oh, rambutnya panjang. Rambutnya sepinggang. Siapa ya? Badannya lebih kecil, rambutnya sepinggang. Terus apa lagi? Kulitnya gimana? Lebih gelap atau lebih terang dari Mbak? Dia lebih gelap. Oh iya, tahu iya itu. Kulitnya lebih gelap. Kini dia pun tak menyukai sampai saat ini. Apa yang membuat dia sakit hati sama Mbak Eti? Kok kayaknya dendam banget itu loh, emosi. Kenapa? Salahnya apa Mbak Eti? Salahnya apa? Belakang tuh Mbak. Apa? Kamu nggak bisa main kasar di sini? Kenapa? Kok segitu amat dendamnya? Tak akan ada kebahagiaan sengsara akan bersamamu. Rumah yang kau bangun akan hancur. Emang rumah yang dibangun udah jadi? Udah jadi. Ditempati? Iya, saya tempati. Nyaman tapi? Ya nyaman. Kenapa rumahnya nggak apa-apa kok? Hancur? Gimana cara kamu hancurkan rumahnya? Siapapun yang bertempat di tempat itu hancur. Oh, yang tinggal di situ siapa emangnya? Saya bapak aku Bapaknya masih ada? masih ada. Sehat tapi? Iya. Sakitan. Wah, udah tua gitu. Oh, itu kamu buat? Sarah akan bersama dalam rumah itu. Kamu buat apa penghuninya? Allah Akbar. Apa? Nanti. Iya, Eti. Iya. Di. Iya. Ini siapa sih? Ada hubungan nggak dengan makhluk yang di badan Agil? Ada hubungan nggak sama makhluk di Kayak ibu-ibu ini ya. Ma. Kayak mama. Jangan. Sirain. Berarti beda nih, nggak ada kaitannya nih. Dia yang jahat suruh pergi aja ya. Suruh pergi aja Panglima. Udah kamu jangan ganggu lagi ya. Mau di Mari. Mari apa? Mari. Larane. Ya amin. Larane mari. Masih. apa mau ngomong? Allah, astagfirullah. Ereksi
pilek ape wong. Iya, parah. Parek tuh apa? Dekat. Maksudnya yang dekat siapa? Wong-wonge sing ora jahat aku. Oh ya, ini makhluk yang baik gak jahat. Berarti emang beda komplotan sama yang tadi beda. Eti, ya priwen. Kepriwensi maksudnya. Maaf, ini dengan siapa ya? Aku panggil ibu atau Ai. Maai? Yakin siapa sih? Ai. Mamamu, Mak, Ai. Mak, sampean, Matung. Panggilnya apa kalau ke ibunya? Ya Matung. Matung ya. Awake pegel ape. Awake siapa? Kok sih? Iya, atas kerja sih. Sidrak kawake apot kabeh. Iya, ampun ken kabeh ken Lara. Iya bener ken Lara. Ken Lara, ken Lara. Iya, Lara ki. Iya, ken Lara. Iya benar. Kenapa? Kok Dekat lagi sana mbak, dekat lagi. Iya. dekat sini, Bu? Kenapa Lara? Maunya mau. Mbak Sari tuh. Mau duduk di bawah? Mau duduk di mana? Oke, oke. Kanan. Oh iya, pindah. Yuk. Yuk pindah, yuk pindah. Yuk, manggilnya Mak apa, Ibu? Iya, Mak. Mak. Ayo, Mak, yuk, Mak, yuk. Mak pindah. Aduh. Aku udah kayak bokeh. Iya, persis ya? Ya Allah. Tuannya tuh. Oh, di Matung. Duduk sini, Mbak. Mau. Mak. Iya, Dika Matung. Iya sih. Maaf ya Maya, Dika ninggal. Orang di sampingnya Dika ya. Karena kita kan situasinya kita ada di Taiwan kerja. Yang menafkahi Dika kalau bapak Aku ngerti, si Racing ngerti anaknya dewe, anaknya sendiri, jadi ya mau nggak bisa marah. Kamu ya gimana ya, kamu ya ribut dulu ya sama suami gitu. Iya. Sama suami ribut, sama saudara ribut, sama temen dia ribut. Iya, Mbak, bener, Mbak. Kamu ribut terus sama orang, masih yang pikiran. Soalnya orangnya nggak boleh dengar omongan. Gampang tersulut gitu maksudnya. Iya. Mak sakit terus meninggal waktu Mbak Eti lagi di Taiwan. Maafin ya, nggak bisa menungguin Mak. Iya, soalnya kerja nyari Iya. uang biar gak susah, biar gak dihina orang. Iya. Orang miskin dihina, Memang keluarganya nggak dihargain, dia marah. Iya, bener. Dianya jadinya ribut terus, namanya diikut campur urusannya rumah tangganya, ikut campur. Mungkin maksud dia mau membela keluarganya, jadi nggak terima kalau Tapi dibilang. dianya keselnya sama saya, Oh gitu. Iya, Mbak. Gak tau, lupa aku Mbak. jadinya suka marah. Ya maaf ya Maya, buat kita salah. Karena kita pengen kurang ngerti. Terlalu emosi untuk dia marah nafsu suaminya tuh. Dulu waktu belum pergi, waktu belum berangkat, masih rumah tangga, sehat, Oh, iya. nggak ada penyakit, cakep, awaknya orang gede kayak iya. Iya bener. Lah, Riti soalnya dia itu gak mau tenang. Dia suaminya ya direbut orang, ya dia ya marah juga. Iya bener. Mama gak seneng orang miskin. Iya gitu. Iya bener kayak gitu. Iya kok. Sama kamu. Dihina, ya aku diam, aku nggak bisa marah orangnya. Bener mama kamu. Bener. Makanya diusek-usek biar bisa. Anak satu Anaknya satu, udah umur 13 tahun ya? Iya. Udah gede anaknya. baru lahiran ribut terus. Oh gitu ya, Mbak? Iya. Dari situ dia tidak bisa mengendalikan diri. Gampang emosi. Iya. Terus yang membuat dia sakit itu siapa? Ya itu pihak-pihaknya masa lalunya dulu. Makanya kamu dari dulu kamu ya gatel-gatel. Iya bener. Iya gatel-gatel terus. Ya badannya dari sini ke sini berat. Iya. Terus dadanya kadang nyesek, perutnya mual. Iya. Payudaranya tuh yang parah. Itu kamu dikunci di dekat gua pinggir laut sama si ratu ular. Dikunci biar apa? Biar kamu itu sendirian, Nggak ada jodoh. susah, biar nggak ada yang seneng. Padahal niatnya dulu kamu cuma mau ditinggalin sama
tapi ke bawah sampai sekarang. Kamu sama perempuan itu dulu ributnya nemen. Nggak ada, kalau sama saudara ribut cuma sebentar, nggak dendam. Tapi itu yang perempuan itu, walaupun sekarang baik, dulunya nggak baik. Ludah-ludahan kamu. Oh gitu. Kamu namanya ribut tuh benar-benar ribut. Atau fisik juga. Karena Ribut, malu pokoknya. iya, bahasanya sampai bahasa kasar keluar semua. Ya pokoknya kesel. Satu, dia kesel karena suaminya diambil. Nah dia juga sama. Nah maksudnya itu pelajaran. Jadi yang namanya kejelekan, kejahatan jangan dibalas kejahatan. Kita nggak dapat untung malah nambah belangsak. Benar-benar. Maaf, kita kambangan kan orang ngerti, Lah, bahasa iya, kan ngerti. makanya dikasih tahu ben ngerti sirat, ben ngerti maksudnya aja dituruti. Jenenge emosi nyesat dadi kayak piye, ora apik malah dadi elek. Iya, ora ana untungnya sih kalau dendam dibalas dendam, jelek dibalas jelek. Ya kayak piye, niatnya dulu mau dendam, ngelihat kamu sukses ya dia iri. Kamu bangun rumah ya dia iri sebenarnya. Makanya kamu dapetin rumah, ya itu ya disyukurin, aja ngomong orang tadi apa-apa. Iya. Syukur. Alhamdulillah bersyukur Mbak. Tadi rumah ya wis bagus, wong anak sing ora dadi apa-apa. Tapi kan kamu ngurusin anak, ngirimi duit, cerita. Artinya yang Mbak bilang tadi rezekinya nggak jadi apa-apa itu ternyata Salah. karena ternyata sudah bisa Nah, bikin makanya rumah. nah, ya kan? kamu sekarang juga harus bisa jaga omongan. Omongan lidah. Namanya orang kan kadang sempurnaan itu ya terletak pada lidahnya. Iya. Rupanya bagus, kalau lidahnya nggak bagus udah jadi elek. Selain itu kata-kata yang tidak baik kan jadi doa yang nggak baik kan? Iya, makanya kamu jangan ngomong apa-apa kalau sama orang, diem aja. Mendingan kayak mah ya udah kerasan kamu gimana namanya anak. Tapi kan ya gimana, hatinya sedih, tapi kan ya ada yang maha memiliki kan tahu. Jadi catatan buat kamu. Waktu kamu lahiran nyusuni ora? Iya enggak? Waktu Enggak. Nah, kayak gue penyakit susunya banter ya. maksudnya waktu bayinya lahir terus apa? Susu formula? Iya, susu formula karena bayu itunya banyak. Asinya nggak nggak keluar. Oh. Tersumbat. Sekarang kamu tak kenal, maksudnya tak kasih tahu kamu itu sekarang sudah sholat taubat aja. Namanya dulu masih muda, senengannya ngamuk kalau saudara, kakaknya, kakaknya. Benar. Sama Kalau kakak. dia mah masih bisa diam. Masih bisa diluk kita mau bagian Nah, saudara. kalau kakaknya pada wongnya. Emosi juga? Iya, tapi kakaknya bisa ngerti, adiknya keras. Tapi sekarang sayang, orang-orang sayang sama kamu. Benar. Buktinya kamu ya diantar, urusin maunya kemana. Benar. Tuh, mereka peduli, sayang. Iya benar. Pokoknya mah gampang nangis, apa saudara baru bicara mas anakku ini. Kamu udah jangan kayak dulu lagi, gampang lalu. Jangan ada nyatroni wong. Iya mah benar. Jadi yang membuat Mbak kepikiran tuh karena sifat kerasnya Mbak Eti. Iya. Karena saya dulu tuh orang ngerti. Orang Iya. ngerti lah, kasih nasihati. Lah kasih ngasih support. Lah, kowe diomongi dikandani orang ngerti. Maksudnya nggak nurut. Pikirannya sendiri. Pikirannya sih ada dewe. Nggak mau dinasehatin. Gak mau, pikiranku dinasehati. sendiri. Benar. Orang ngomong niatnya baik, tapi tanggapannya gak usah Salah. ngurusin. Benar. Malah dimusuhin. Iya benar iya. Ya udah berlalu ya, sekarang harus diperbaiki ya Mbak. Iya. Tapi sekarang dia kan udah jadi gimana, udah jadi bagiannya. Makanya dia bikin marah itu ke kamu, dibuat kamu kayak begitu. Makanya itu kamu pernah gak kamu udah dikasih isyarat kalau kamu itu dikunci. Mbak ngerasa nggak yang dirasakan cuma susah jodoh gitu doang, Iya, merasa iya. tidak laku. Kamu Iya. pernah mimpi gak? Mimpi Nah, apa? mimpi apa? Mimpi. Kamu itu disekap. Iya bener. Iya, saya disekap ya. Sama ular bersisik. Kan udah dibilang tadi deket gua itu Iya. laut. Iya bener. Udah itu kamu, makanya sekarang yang penting udah gak usah diurusin, namanya kita sama-sama punya kesalahan. Iya. Iya. Ya, benar ya. Iya bener.
ganteng temen. Siapa? Panglima? Ya. Maksudnya udah jelas dia disekap biar dia sendirian. Jadi ntar minta dibuka kunci biar dia Insya keluar Allah dari dibuka situ. nanti diterapin. Yang penting kasih tahu kalau dia itu harus bisa jaga omongannya, jangan Mengendalikan banyak diri, ngomong. mengendalikan Iya. lisan. Aja banyak ngomong Dijaga lah, omongan, yang penting pastinya ben mana. selamat. Iya. Mumpung masih seumurnya kamu tuh bisa rumah tangga lagi. Amin. Kamu nggak jelek, Cantik kok. siapa bilang jelek? Sekeluarga yang cakepnya dia. Iya bener ya. Tapi saya nggak laku. Aja ngomong kayak gue. Jangan ngomong itu, ntar jadi doa. Tidak ngomong kayak Sekarang gue doanya yang sih, baik-baik, jadi Di. doa. Iya bener ya. Jodoh itu ada dalam dirimu sendiri. Benar. Ada dalam dirimu sendiri. Ada yang harus diperbaiki berarti ya, Mak? Harus diperbaiki omongannya. Omongannya walaupun kalau orang Pokoknya lain walaupun omongannya. sama sedulur ya Iya. dijaga omongan ini. Pokoknya permasalahannya sudah lama, sakit udah lama dia. Iya. Dari pertama kali kerja ada aja makanya. Orang-orang udah dapat kerjaan, udah dapat tempat, dia belum. Oh gitu. Padahal udah nginjak di sana. Itu di penampungan dulu nih, nggak langsung kerja pas sampai sana. Angin, padahal dia dulu bener-bener udah tercatat dia. Tapi orang milihnya yang lain. Ini belakangan. Sekarang udah yang penting, udah kamu sekarang ampun dari Tobat ya. orang tua. Apalagi orang tua udah nggak ada yang dulu dibentak-bentak. Padahal mah kamu baik niatnya. Tapi sekarang ketutup karena apa? Dia ngangkat keluarga, Ngangkat derajat keluarga ya. Biar dia mulutnya ketus. Iya, Tapi dia itu bantu keluarga, kalau susah nggak tega. Dia nggak tega. Ibu kamu tuh sering menangis kalau bicara. Dodok kayak apa nih ke ibu kamu tuh masuk ke dia. Nggak tega dia. Walaupun dia ketus-ketus. Rupanya apa ke dewek. Ada tapi ke dewek, ada cakep sendiri. Paling keras tapi. Paling keras. Tapi rezekinya bagus sendiri. Amin. Saya ki omahe wis apik. Alhamdulillah. Aja ditinggali, dinggoni. Iya. Biar Urusin berkah. bapak. Iya, urusin. Sakit apanya ya? Bapak kamu tuh sih. Aja ditinggali. Nanti kamu nyesel ditinggal orang tua, kamu nggak bisa nunggoni. Nggak bisa ngerawati. Orang tua tinggal satu, kalau bisa dijaga, Mbak ya. Iya, kasihan bapaknya melakukan ibu angin. Iya. Sakit apa bapaknya? Stroke. Bukan itu Sakit penyakit tua. tua lah. Oh. Nggak sesak napas. Iya, rupanya api, tapi orang jaga omongan tadi ini elek. Beli dijaga omongan ini baik-baik Ya waktu benar gimana itu. kenapa. Karena mulut itu menutupi semuanya. Kalau rupanya jelek, omongannya bagus, omongannya baik, mengandung kebaikan, semuanya jadi baik. Kalau orangnya bagus, omongannya jelek, rupanya pasti ikut jelek, tetap terhina. Itu udah pasti. Sekarang kamu biar kamu keluar dari gua nih, kamu jadi bisa selamat. Lepasin nanti ya. Ya, Lepas dikunci nih. udah sadar, sekarang udah ingat kan orang. Ya udah sekarang yang penting udah Udah ketahuan, sekarang semuanya diperbaiki. surat-suratnya diurus, dipegang, mati Omongannya bisa Emang dijaga. surat-suratnya belum ini, Ya surat karang. lagi diurus. Biar lagi diurus. iya kan? Iya. Makanya tak kamu ini, ben gue yakin aku ini yang dampingin mbokmu. Oh, pendampingin Mbokmu. Jin korinnya Mbak. Ya kan orang ngerti uang piye kan? Gue lagi ngurusi surat rumah. Ya nggak tahu. Iya, lagi urus. Mana aku tahu? Iya, Kamu tahu sih. Lah ya aku sih Jangan kamu, ini kan yang Ini sempat bertengkar sama saya Oh iya, tuh. Emak. Masalah surat karang tuh. Gitu. makanya diurusin rumahnya, udah diurusin jangan ditinggalin. Makasih ya, Mak. Nanti jadi perkara. Iya, Iya, makasih ya Makasih ya, Mato, Mak. makasih. Ya wis ya. Iya. Aku tak balik aku ya jaga omongannya ben Iya. sehat awakmu. Amin. Ben manten maning. Amin. 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 Sekarang anak diambil ben dadi ora perkara.
Iya. Kan diurus Mbak dewe. udah kesini. Iya. Kalau bisa anaknya kata maknya anaknya ikut Nggak Mbak mau, aja. tuh anaknya nggak mau. Ya udah ntar juga dibalik. Iya, iya, Dibalik iya. sendiri, pulang sendiri. Iya, amin. Makanya kamu ngomongnya bagus-bagus. Iya. Hati-hati ngomongnya. Ya, Iya. ya wis ya. Iya. Makasih ya, tolongin ya. Sama Tolongin. Insya Allah dibantu. kamu mau saling nggak sama Bayu? Iya, pamit ya. Balik ya, Iya. Iya, pamit ya. Pamit, Mbak. Uwen ya, oh sabar karo ati. Iya, Mbak. Kowe sing sabar karo ati. Iya, benar. Kowe sing sabar ya. 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 Belum kan? Oh belum. Sakit lagi. Oh, nangis ya kamu sekolah. Gitu ya. Nangisnya itu ibunya. Orang tuanya tuh nangisnya kayak gitu. Udah meninggal yang ngipi saya, ngipi sama saya. Biar kamu gak kebelangsang lagi. Ya, Min. Tolong iya. Ya insya Allah Mak. Makasih ya Mak. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. وقل يا حق يا حق الباطل وقل يا حق يا حق الباطل الله 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 Allah Akbar ya الله 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 Allah Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فاغفر لي واجلل لي شعني وبلزمي واغفر لي ذنبي وأزيد قلبي وأنجني من الشيطان فانقلبوا بنعمة من الله فحسبتهم أنما خلقناكم عبثا Subhanallah. ilaha illallah wa sunnah Fangkat alam binikmatin apa hasyibtu ana ma kana kau Fangkalabu apa hasyibtu ana ma kana kau bisa binikmatin Allah apa hasyibtu ana ma Fangkalabu binikmatin Allah apa hasyibtu enggak apa-apa Mbak keluarin Mbak Fangkalabu binikmatin Allah apa hasyibtu ana ma kana kau bisa Fangkalabu binikmatin Allah apa hasyibtu ana ma
Pangkal langit mati. Ya, sekarang saatnya Mbak Eti akan saya mandikan dengan air doa untuk membersihkan dan juga memagari badannya dari pengaruh energi negatif dan makhluk gaib yang jahat. Yuk. Alhamdulillah Mbak Eti sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah mengungkap misteri dalam kehidupannya, dan sudah diberi resep obat herbal untuk diminum di rumah dan juga amalan doa yang harus dihafalkan untuk periksa diri. Nah, sekarang apa yang dirasakan? Enak, enteng. Hah? Enak, enteng gitu ya? Iya, lemas tapi enak pokoknya mah. Dari sebelumnya berobat ke sini enaknya. Ya, sampai tuntas kalau di sini. Jadi masalah pertanyaan yang belum terjawab tadi sudah terjawab ya? Iya. Ternyata akar permasalahannya tuh dari mana? Berawal dari masa lalunya gitu ya, udah tahu ya. Iya. Dan juga sudah tahu apa yang harus diperbaiki ya. Pokoknya Tapi wajah Mbak cantik loh. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya nggak nyesel deh berobat di sini. Gitu ya. Iya, yakin. Kalau Mbak apa pesan-pesannya? Iya, kita tahu lah. Iya. Sebagai kakaknya yang Ya, sebagai kakaknya mendoakan adiknya cepat sembuh, Amin. cepat terus diperbaiki gitu. Jangan sampai dijagalah omongannya gitu. biar cepat dapat jodoh lagi ya. Iya, Amin. dapat jodoh lagi. Amin. Iya, jaga kesehatannya. Baik, Mang Iman, Iya. apa yang bisa disampaikan untuk Mbak Eti ini? Ya, kalau saya pesannya tuh perbanyak dan perkuat ibadah, perbanyak zikirnya, dihafalin doanya dan diamalkan doa yang sudah dikasih tadi. Mengenai jodoh, rezeki itu urusan Allah. Kita yang penting berusaha dan berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah kalau kita berprasangka baik, mengucapkan baik-baik, mendapatkan yang terbaik juga gitu. Karena apa yang kita katakan itu adalah doa kita kepada Tuhan kita. Jadi perbanyaklah berkata yang baik-baik. Nggak usah takut dibilang orang, kamu banyak menghayal, kamu terlalu tinggi hayalannya ataupun terlalu tinggi cita-cita, yang nggak apa-apa. Yang penting ucapkan yang baik-baik terus. Nanti salah satu pasti ada yang terkabul. Insya Allah. Ya, inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lucy, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.